Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya luar biasa penghargaan Allah, luar biasa penghargaan para malaikat, luar biasa keluar biasaan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai surga tidak akan pernah Allah Taala buka sebelum umat Muhammad yang lebih dahulu masuk ke dalamnya, saudara kaum muslimin. Maka beruntunglah kita dilahirkan sebagai umat Muhammad. Dalam kitab Tabligul Ghafilin, Nabi Adam alaihi salatu wasallam pernah mengajukan komplain kepada Allah dalam beberapa perkara. Yang pertama, Tuhanku, luar biasa umat Muhammad. Andai aku bisa mengulur waktu dan bisa kembali ke belakang saja, pengen menjadi umatnya Muhammad. Kenapa? Dengan Allah. Sebab umat Muhammad itu mereka berdosa gampang diampunkan oleh Allah. Gampang kau berikan keampunan. Ketika saya melakukan dosa makan buah khuldi, yang dalam Al-Quran, la taqaraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati ini pohon-pohon khuldi, maksudnya kalian adalah orang-orang yang zalim kepadaku, kata Allah. Mereka makan buah khuldi karena godaan syaitan, laknatullah. Maka akibat dan imbas daripada apa yang mereka lakukan, mereka Allah Ta'ala buang, Allah Ta'ala urbanisasikan, Allah Ta'ala transliterasikan ke sebuah negeri dari negeri surga menuju negeri dunia yang fana, saudara. Kemudian bagian-bagian surga Allah Ta'ala jelijuti satu demi satu, ditelanjangkan oleh Allah, sehingga hanya daunlah yang menjadi penutup daripada urat mereka. Setiap kali mereka melakukan dosa, saudara kaum muslimin, maka Allah berikan hukuman seperti itu. Umat Muhammad setiap hari melakukan dosa, saat kita istighfar kepada Allah, kita menyesal kepada Allah, jadi kita kembali kepada Allah, kita taubat nasuh kepada Allah, saat itu juga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bukan seperti mereka yang sekali makan, maksudnya sekali melakukan kezaliman, sekali melakukan kesalahan, maka Allah hukum mereka dengan dipindahkan dari surga. Namun umat Muhammad melakukan kesalahan malah dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Ini cerita interperi, ini cerita timbal balik, ini cerita yang kontroversi maksudnya. Sehingga Nabi Adam ajukan, ya Allah, andailah aku bisa menjadi umat Muhammad, saya pengen menjadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu luar biasanya umat Muhammad. Maka kita dilahirkan pada akhir zaman. Menjelang kiamat, Allah Ta'ala kiamatkan dunia. Ketika goncang dan gempa terjadi di mana-mana. Yang kata Nabi, kalau 4 perkara terjadi pada kehidupan kita, maka itu artinya kiamat akan diambang pintu, turunnya Dajjal, laknatullah, dan turunnya Imam Mahdi di kota Mekah. Manakah dia? Yang taqarabuz zaman. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, boleh dikatakan ketika dunia bahkan Allah Ta'ala kiamatkan maksudnya, maka hal pertama yang terjadi adalah terjadi dalam kehidupan manusia, yuqbadul ilm, ketika ilmu satu demi satu Allah Ta'ala cabut-cabut. Dengan cara apa? Bukan fisik ilmunya yang dicabut, namun para ulama-ulamanya Allah Ta'ala ketikam. Para mutiara-mutiara di lautan Allah Ta'ala kerok sampai habis. Para bintang-bintang kejora di angkasa Allah Ta'ala hilangkan semua. Dan ulama-ulama itu adalah bintang-bintang yang memberikan cahaya kepada kita. Jadi tersemulik kalau logikana, pada kebakaran bagasta, pasti yang Anda cari adalah barang-barang berharga Anda. Ketika dunia mau Allah Ta'ala kiamatkan juga barang berharga Allah Ta'ala selamatkan. Siapa mereka? Para ulama-ulama, saudara muslimin. Makanya Nabi katakan dalam kitab riwayat Imam Tirmizi bahwa mautil alim, matinya para ulama adalah musibatun la tujbar, sebuah musibah yang tidak akan pernah bisa ditempel. Wa thalmatun la tusad, sebuah kebocoran yang tidak akan pernah Anda bisa tutupi, ya kan? Baru kemudian wa mautul alim, dan matinya seorang ulama, aisara indallahi min mautil qafilatil wahid, lebih berharga bagi Allah daripada mati satu negeri yang satu pun tidak ada ulama. Maka luar biasa, hatta mautul alim malam ya'zan bi mautul alim, fahu munafik. Orang yang tidak gelisah dengan matinya para ulama, itulah manusia yang paling munafik, kata baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena daulan murabbi ma'araf turabbi. Kalau bukan karena para ulama, dunia tidak akan pernah Allah Ta'ala jadikan. Maka saudara kaum muslimin, kita bukan ulama, tapi kita mencontoh dengan para ulama-ulama kita. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ma'allah fa'illam yasri fakun ma'amal ma'allah. Hiduplah Anda menjadi seorang ulama, kalau nggak bisa berdampinganlah dengan para ulama. Kenapa? Surga tidak akan pernah dibuka seluar biasa apapun ibadah kita, kalau bukan karena para ulama-ulama yang menyelamatkan kita. Maka dunia diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itulah para ulama-ulama. Kita aja bersedih ilmu kita, minimal kaji-kaji ulama kita kaji maksudnya, minimal kita pijit setik demi setik. Seperti kisahnya gunung Pipin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dari pembakaran seorang raja yang zalim namanya Namrus, ya kan? Bukan Namrus, ya kan? Dalam kitab Qasasul Anbiya, api unggun telah terjadi membakar seorang kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba gunung Pipin datang, ibunya mesotik ikon bayang, itu tuknya maksudnya tongkat, baru pas kulit itu ikon mantap cocok. Ning cocok saja mak, jangan kau tong rabin untuk anggung sedih iben kau ning cocok. Bukan soal bintok ataupun tidaknya ini api, tapi saya akan tunjukkan kepada Allah, saya mengambil sedikit bagian terkecil dari perjuangan, bahwa saya tergolong kepada Ibrahim, bukan saya golongan daripada Namrud.
Artinya bagaimana? Merubah dunia dan tatanannya nggak gampang. Merubah dunia dan perjuangan bukanlah seperti membalikkan tangan di atas meja. Tapi saudaraku semua, ambillah bagian terkecil dalam kebaikan yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman pernah kehilangan cincin, dalam satu riwayat dikatakan dalam kitab Qasas Anbiya, maka semua binatang-binatang tidak ada yang patuh kepada dia. Karena pada cincinnya Nabi Sulaiman itu adalah cincin yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi satu riwayat mengatakan semua tunduk kepada dia adalah mukjizat Allah, tapi lewat aspek cincin maksudnya. Satu riwayat pernah cincin ini maksudnya kehilangan. Ini sebenarnya campur kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pernah mulai merasa mampu, ya kan? Mulai merasa kuat sampai diajukan kepada Allah, Tuhanku, saya ini kan berkuasa. Semua bisa saya tundukkan. Jangankan binatang, jin sekalipun, ibrit sekalipun, saya tundukkan. Maka yang membangun, yang memindahkan istana Balqis waktu itu bukan para orang-orang fitness jin yang tidak kekar dengan badannya dan otaknya maksudnya. Ditawarkan kepada umatnya Nabi Sulaiman, ada nggak yang bisa, ini kan Balqis dari perjalanan. Jangan sampai maksudnya Balqis melihat kerajaan kita, tahta kita ini di bawah daripada tahtanya. Balqis ini seorang raja perempuan yang memimpin negeri Sabah di negeri Yaman, yang luar biasa kekayaannya, bahkan terbuat dari emas intan permata, lantainya terbuat dari kaca seperti sungai, seperti air yang mengalir. Satu pun gak ada yang mampu. Ada yang mengusulkan Raja Ibrit mengatakan, saya bisa, ya Rasulullah. Caranya bagaimana? Saya butuh waktu 1 jam. Terus siapa lagi yang bisa yang bantu? Dia sudah hampir nyampe. Kalau 1 jam kita terlambat semua. Maka satu ulama yang bernama Rijalul Ghaib, yakni ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dengan ilmunya, manusia biasa. Satu riwayat mengatakan itu adalah jelmaan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang datang kepada Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, saya insya Allah dengan izin Allah saya pindahkan itu istana Balqis tarfata ain sebelum engkau mengedipkan matamu ya Rasulullah. Kenapa? Sebab orang yang dekat dengan Allah fasayaduhu batsyullah, tangannya akan menjadi kekuatan Allah. Wa rijluhu quwwatullah, kakinya akan menjadi kekuatan Allah. Sama dengan Abah Anom. Bagaimana dengan Abah Anom? Setelah beliau stroke, cuma duduk dengan faktor umur dan penyakitnya di atas kursi roda, tapi orang datang bikin obat minta didoakan, dijampikan kepada beliau. Samping kamar belok rumah manusia yang antri. Apa kata beliau? Apa dibaca beliau? Tidak. Yang boleh lakukan cuma satu, tangan begini di atas kursi roda. Salah satu keluarganya mengambil tangannya, dicelupkan ke aqua, minumkan ke orang sakit, Allah sembuhkan. Boleh celupkan main tangan naik, sembuh. Subhanallah, tajul arifin, ya kan? Taj artinya adalah mahkota. Arifin artinya orang yang paling dekat dengan Allah. Tajul arifin, celupan tangannya menyembuhkan penyakit manusia. Apakah karena celupan tangannya? Bukan, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya permasalahan dalam kehidupan karena kita mengadu kepada Allah ketika kita butuh, ya kan? Padahal wa idza ji'ta, ketika Anda datang kepadaku 1 kilo, aku akan datang. Kalau kamu datang jalan kaki masyian, fajitu muharwida, aku datang dengan berlari kepadamu. Kamu datang maksudnya 1 depan, aku datang 1 jengkal kepadamu. Yakni wa firrakhai syakura, mengadulah kepada aku saat engkau lapang, bukan ketika sempit. Kamu katakan benar dukung deke mana lebat dua kali itu. Hansip mau sehat atau kaya kaya dulu mengaji ngabar tempat dari nasaji oma. Umpe sehat dan lupa bisa dia dunia. Nggak ada waktu sehat dunia. Tidak pedong pandemi corona dia bang. Kita mau umroh, nama mampu mohon di anak tuanku belum dapat panggilan. Tinggal saja oma. Dan roh corona dan roh sampai dia di tempat bukan lagi umroh. Barang bunyi. Allah. Nangkon ko maya-maya gampang na dito ng pero pag nakangkong nga rin, kamukang petsompi. Ini itu marbuka bulan, lalu kok bisa masih rohani wa firrakhai syakur. Susah menemukan orang yang maksudnya datang kepada Allah ketika dia dalam keadaan seakan tak butuh. Kalau ketika butuh dia datang, jangankan Allah Maha Rahman, tetap Allah Ta'ala kasih. Kita saja pengen anggota jabat perlu. Contohnya doon dia, anggota jabat perlu yang mau jumpa dari kita, pen perlu orang menginginkan itu bahasinan ko na kayo. Ngayon ko yung telepon na yung i-block ko mo, ngayon ang telepon na kan Allah Maha maka diterima. Tarfata'ain wa innal arda wulika bil muttaqin, dunia cuma Allah Ta'ala wariskan kepada orang-orang yang bertakwa, saudara. Memang kita susah menjadi para ulama, tapi tak ada kata terlambat. Susah kita menjadi orang berilmu, tapi tak ada kata come late, kalau kata orang Inggris. Tapi berusaha dekat dengan mereka yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka akan bonceng kita mendapatkan jemaat Nabi. Semua ada wasifah, semua ada mediator, semua ada jembatan, ya kan? Semua ada penghubung maksudnya. Pengen bertemu dengan Allah, maka penghubungnya adalah para ulama-ulama
maka cintailah ilmu saudara kaum muslimin. Dalam hadis Nabi, al-ilmu khazain, ilmu itu perbendaharaan. Wasu'al miftahu, dan bertanya menuntut ilmu adalah kunci daripada ilmunya, ya kan? Dalam hadis Nabi SAW dikatakan al-imanu al-ilmu imadul iman. Al-ilmu miftahul jannah wa imadul iman. Ilmu itu adalah kuncinya surga. Wa imadul iman, dan dia pondasinya daripada iman. Wa idza su'ila farahimakumullah, ketika Anda bertanya maka Allah menyayangi Anda. Fakuna ilman aw muta'alliman aw mustanan aw muhibban fala taqul khabisan fata'rif. Jadilah Anda seorang ulama, tak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, tak bisa menjadi seorang pendengar yang baik, maksudnya tak bisa jadilah seorang pecinta dengan ilmu. Artinya bagaimana saudara? Kalau kita maksudnya tidak bisa menjadi orang yang unggul dalam ilmu, jadilah kita orang yang mencintai orang yang berilmu. Kenapa? Sebab insya Allah seorang yang mencintai kelak akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat tadi yang di zaman Rasulullah, dia menjadi seorang imam di Masjid Kuba. Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun Nabi. Setiap kali dia sholat bacaannya al-ikhlas. Dia jadi imam masjid, maksudnya sholat maghrib al-ikhlas. Rakaat pertama al-ikhlas, kedua al-ikhlas. Maghrib juga demikian, isya demikian, subuh demikian. Indah memang buat di ayatnya, komplain bersama. Dia kan hafal Quran. Kenapa nggak pindah-pindah ayatnya? Cuma al-ikhlas mulu. Oh, saya kan sudah jatuh cinta kepada al-ikhlas. Saya nggak mau ganti. Maka mereka datang komplain kepada Nabi Rasulullah, tolong ganti imam. Kita juga pengen murajaah hafalan kita. Dia ikhlas mulu hafalannya, bacaannya, salatnya. Maka kata Nabi, asal-asal sahabatku, saya jatuh cinta Rasulullah kepada surat ikhlas. Terus bagaimana? Daripada saya dihentikan pakai ayat surat ikhlas, mending saya berhenti menjadi seorang imam dunia. Menguling dari al-mar'u yujma' ma'aban ahabba. Anda akan dikumpulkan bersama siapa yang Anda cintai saudara. Maka Anda akan dikumpulkan bersama surat ikhlas. Saya katakan Anda lebih dekat dengan siapa dalam hidup ini. Istri dengan mudah dengan Tuhan akan dan tentunya akan jadi mediator memusuhi Allah. Tapi dan benar. Sehingga saudara kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kita tahu Abu Bakar adalah Habibur Rasul, kekasih Nabi. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada tandingan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kata Nabi, kalau ada Nabi setelah Abu Bakar menjadi Nabi. Kalau Abu Bakar masih hidup, tidak boleh ada yang menjadi imam. Dan dia langsung diberi Rasulullah untuk menjadi khalifah pertama. Bukan pilihan para sahabat. Dan dia subhanallah jadi presiden, jadi khalifah, jadi pemimpin. Ketika mati cuma 2 poin jatuh dari kantongnya, dan pakaian yang dia pakai saudara cuma 1 ini cuci kering. Baca kita Tarikhul Khulafah, sejarah para khulafah. Itu Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Ketika masuk agama Islam, dia sumbangkan semua hartanya. Sehingga tinggal di rumah kontrakan. Tadi bertanya, apalagi yang tinggal untuk wahai sahabat? Allah wa Rasuluhu baqi. Allah dan Rasul cukup bagiku. Abu Bakar. Tapi ketika beliau meninggal dunia, beliau wasiatkan, andailah boleh pengen dimakamkan di samping kubur Nabi. Tapi jangan makamkan langsung ya. Sampai di pintu begini sendiri tidak kita. Anak kami tidak bungkam di pintu sama mau bikin yang duniawi. Dalam hadis Nabi dalam kitab Bukhari, amma lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah, setiap malam Jumat, maka ibadah kita akan dihadapkan kepada baginda Nabi, ibadah para umatnya. Ibadah kita akan dihadapkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Meninggal ma'ayanta, binanta, maksud dari 20 tahun, 20 tahun lewat angka. Tapi setiap malam Jumat kehidupan dan ibadah untuk tujuan dan lain. Idza kana fihi khair aktsar, kalau dalam jawabannya banyak kebaikan, maka wajhuhu yatala'la wa yatanawwar. Wajah mereka itu akan bercahaya sumringah hijrah. Tapi ketika banyak catatan kejahatan, anaknya yang masih hidup di atas dunia, wajah mereka seperti cuaca yang sedang gerimis berandakan. Gelisah luar biasa. Sampai dalam video pun kalian kau bayar anak pun ngadung bulan tinggal pun bayar lujian mana telepon kau mama tu bayar ini jauh dengan yang mata. Ini betul itu sudah. Wa amma yaumul itsnin wa yaumul khamis, adapun hari Kamis dan hari Isnin, maka dihadapkan kepada Allah ibadah kita oleh malaikat, maksudnya Tuhan di dalam sendiri. Tapi malam Jumat dihadapkan kepada Nabi dan dihadapkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar Siddiq juga demikian, dia dengan minta izin, ya kan? Padahal sudah meninggal Rasulullah. Tapi jangan salah, ya kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Orang yang berilmu, para ulama tidak akan pernah mati, apalagi para anbiya. Mereka tetap hidup dan ahya walakin tash'urun, tapi Anda tidak tahu salah. Maka minta izinlah sebagai ketika kepada Rasulullah. Ya Rasul, online itu ya bangun, antum kubur dari mereka para sekali bang. Baik makam pun Nabi minta Abu Bakar untuk kemudian bertandingan pas antara kesumpah yang abang posisinya. Rasulullah dijodoh, kemudian tentang pinggang di Nabi maksudnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Tentang pinggang sebelah kiri Imam Umar bin Khattab sebelah di tempat kosong. Tadinya Aisyah pengen dimakamkan di sebelah Nabi dan di sebelah ayahandanya. Tapi karena ada Umar itu kan orang lain, bukan orang, dia nggak mau satu kamar dengan Umar bin Khattab. Padahal sudah mati.
Coba, subhanallah, ya kan? Terus untuk siapa dong tempat yang kosong? Untuk Sayyidina Isa, kalau Nabi setelah Allah Ta'ala turunkan. Jadi sini terjadi korban dari Isa. Karena di Isa turun setelah Mahdi turun, ya kan? Setelah terjadi Malhamatul Kubra, setelah terjadi Dukhan, maka Dajjal pun keluar. Kemudian Dajjal itu keluar dari Aslihan negeri Iran, sebab di sana ada pendukung-pendukungnya sebanyak 70.000. Kemudian saat turunnya Imam Mahdi itu di pelataran Ka'bah, lalu mengaku di bayat paksa oleh 7 para ulama di bayat. Lari itu Madinah, Iboya itu Madinah, berangkat ke rumah sampai 4 kali, akhirnya dipaksa untuk di bayat. Kemudian subuh, mereka sampai di Palestin. Turunlah Nabi Isa di Palestin maksudnya, untuk pengejar yang bernama Dajjal Na'latullah. Nama aslinya siapa? Safi bin Tayyar dalam satu riwayat. Jadi kalau punya anak ulang bayi buat Sofi, dia setelah mendapat ibu buat Dajjal, Sofi bin Tayyar. Jadi ulang bayi, Sofi ini nambah bayi maksudnya. Memang artinya dia suci ya, tidak. Cuma sulang merujuk tusi. Kalau dicoba Muhammad, kan bisa saja kan? Atau Muhammad Sofi boleh lah. Kalau bayi Sofi panggilan tinggi. Jadi saya kira siapa nama Muhammad Pak? Panggilan nenek. Siapa namanya Sulaiman? Panggilan Mat Leman. Anak hubungan di luar bayi bagi boka. Tolong bayi. Isi luar hubungan itu Mat Leman. Di mana saya kira udah Sulaiman itu Mat Leman do. Di mana saya dipaksa hubungan di luar Abdul Aziz. Saudara kaum muslimin, kembali maka kejarlah ini Dajjal. Pas seorang bom bukan kang, mengenai orang Dajjal semakin bertambah iman atau orang yang beriman kepada dia semakin besar mananya. Untuk orang pada dunia itu selalu istilah hadis orang di matahari batnya laut, dan orang yang pengen makan dia ambil dari lautan maksudnya. Surga ada di tangan kanan dia, neraka ada di sini, dan tumpukan roti ada di tangan kanan. Dan masa itu adalah pajak yang sangat luar biasa. Tapi orang beriman apakah kelaparan? Tidak. Karena orang beriman mereka akan kenyang dengan membaca subuh ungkudus berzikir kepada Allah, dan akan kenyang dengan membaca surat Ikhlas dengan inna a'tainakal kautsar. Makanya orang tidak penyakit mah kalau lagi puasa pada suratul Ikhlas baca inna a'tainakal kautsar. Suratul Ikhlas panggoti pangadan ima warna putih-putih yang ikhlas ninggalai. Al-Kautsar tenaga Nabi insyaallah aman puasa Anda, tidak ada alasan penyakit mah atau lambung. Itu diwariskan, itu dijasarkan para ulama-ulama kita. Maka dikejarlah ini Dajjal. Adakah perlawanan? Tidak ada perlawanan. Kenapa? Dajjal tahu yang akan membunuh dia adalah Nabi Isa. Maka dikejar, lari, sehingga berhentilah di sebuah tempat yang bernama Bobilut, di mana Bobilut itu di perkampungan Bani Israel Yahudi. Maka matilah di situ sekali ditombak oleh Nabi Isa alaihi salam. Kembali kepada kisah yang tadi. Maka cintalah yang mempertemukan kita. Sesusah-susahnya kita maksudnya untuk beribadah seperti para ulama. Mari kita cintai para ulama-ulama kita. Karena kita adalah munafik kalau kita tidak mencintai mereka, saudara. Maka maka Abu Bakar As-Siddiq, misalnya Abu Bakar sahabat dia Rasulullah dari 5 kompon. Istri nama kuning Rasul tidak ada suara dari langit, namanya Hatis. Terdengar suara tapi orang yang tidak kelihatan. Makanya bahasa Arab handphone Hatis, bahasa Arab telepon Hatis. Kenapa? Karena Hatis itu ada suara orang yang tidak terlihat. Maka apakah bahasa Arab telepon Al-Hatis namanya? Jadi kalau di Mekah Jeep Arab Al-Hatis, berikan nomor handphone Arab Al-Hatis namanya. Atau boleh Jawal itu maksudnya sesuatu yang dari sinyal keliling-keliling, namanya Jawal Hatis sama itu. Maka mengguling si Habib, adkhilul habiba ilal habibi fa innal muhibba lil habibi mushtaq. Pertemukanlah sepasang kekasih, karena setiap orang yang mengasihi dan mencintai pasti akan menginginkan sebuah pertemuan. Dan obat dari kerinduan adalah sebuah pertemuan. Itu setelah Abu Bakar Siddiq masuk di bahasa Mekah. Adkhilul habiba ilal habibi fa innal muhibba lil habibi mushtaq. Masukkanlah seorang kekasih dengan kekasihnya. Pertemukan. Sebab orang yang saling merindukan pasti menginginkan sebuah pertemuan. Maka artinya saudara, makan tak enak, tidur tak nyenyak ketika Anda merindukan sosok yang Anda cintai. Dan obatnya adalah satu. Vaksin Sinovac tidak akan bisa memenuhi keinginan Anda. Suntik ni babiat tuan. Suntik lo mo bagi kay Anda mampang tuwi sa api dari batna. Yung napasuli on malanay lokot mau makan teringat kamu, mau minum teringat kamu, mau apapun teringat kamu. Oh kekasihku, cuma kamu. Dan ini jadi pada deh. Maka saudara kaum muslimin dah kerinduan. Maka pertanyaan, Anda tahu barometer Anda untuk bertemu dengan Nabi? Rasakan kerinduan bergetar dalam jantung Anda. Kalau kerinduannya nihil, kalau kerinduannya kecil, maka susahlah Anda bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dipertemukan dengan alasan ilmu. Saya cuma katakan, saya mencintai kalian semua atas nama ilmu. Sampai pandok ni Abah, guru sa kumbu na ba?
apapun penyakitnya, coba abang doakan anak berpenyakit, pada orang pintar, na orang susah menang matangna. Allahumma shfihi bil ilm. Ya Allah, sembuhkanlah dia dengan barokahnya ilmu. Kok bisa ilmu dia? Dan hebatnya ilmu yang Allahumma shfihi bil ilm. Bailun bundusia. Bacaan jurnal-jurnal, ya ma'u zamzam yuqri'u kassalam, ya kan? Ya ma'u zamzam yuqri'u kassalam. Jadi zamzam pun insyaallah qabiyan. Baru Allahumma shfihi bil ilm, ya Allah sembuhkannya dengan ilmu. Maka saudara kaum muslimin yang harus kita jaga adalah, saya sering mengulangi, apa yang perlu kita ulangi? Idza kunta fi shalah fahfadh qalbak, dalam salat jagalah hatimu. Wa idza kunta fi majma'in fahfadh lisanak, ketika kita kumpul-kumpul jagalah lisanmu. Ada maksudnya kan? Bicaralah apa adanya, bicaralah sesuatu yang diperlukan dari Anda, jangan bicara terus dosa joni. Pada pas dibuat mamut osam, orang kan? Kemudian pun fi baitin fahfadh ainak, ketika di rumah orang jagalah kedua matamu. Wa idza kunta fi ta'am fahfadh ma'idaka, ketika dihadapkan kepada makanan jagalah perutmu. Ulang tunjukkan dan beriak pun tadi masa joma, dah ulang lumakan jong be. Kita ini ulang pada nesarat bawa pakai tadi. Kalau susah dan menanggung bison, dah tersarat bebe. Artinya mungkap talak lalu pada apa? Kan itu kan? Maka inilah yang ditinggalkan bagi Muhammad SAW. Semoga insya Allah satu hal yang harus kita jaga. Gak usah bicara kalau tidak diperlukan. Karena kata Nabi, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyaqul khair, katakan yang benar, aw yasmut, kalau tidak bisa maka diamlah. Sama dengan sekarang kita berada pada media sosial yang menguasai dunia, betul? Dunia maya mengalahkan dunia fakta. Berapa banyak rumah tangga yang broken home, berapa banyak manusia atau perempuan yang broken angel, hatinya hancur binasa karena janji yang dia temukan. Amuretan para pendokna, mending Anda diam simpan apa yang anda ingin katakan maksudnya. Artinya kenapa? Hiduplah Anda mampu mengalahkan kopi. Meskipun kopi ini hitam, namun ada di sana rasa kehangatan. Sebab al-hubbu al-aish mithlul qahwa. Cinta dan kehidupan ibarat kopi. Qalilun la yurwa, sedikit tidak akan menghilangkan dahaga. Wa katsirun la yashba, dan banyak tidak akan pernah mengenyangkan Anda. Itulah kopi, saudara. Dan minumlah kopi. Dalam kitab Huwaitmayan ada 5 faedah. 1, tahdil, mensehatkan pencernaan. Yang kedua, quwwatu dhihnin, akan mencerdaskan. Wahdatu fi qalbin, kemudian akan mengatur konsentrasi, kemudian pernafasan. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa minum kopi hukumnya adalah sunnah, saudara. Bahkan dalam kitab Al-Adabul Musharraf, Habib Zain bin Suhaib mengatakan, minum kopi sepanjang mulut Anda bau kopi, insya Allah malaikat akan senantiasa meminta ampunkan kepada Anda. Maka saudara kaum muslimin, alangkah luar biasanya kopi. Mudah-mudahan masuk surga